Gila, dapat berita lagi, Dynamic Commission. Ini apa lagi nih yang diperoleh kita sebagai seller oleh ulah-ulah Tokopedia TikTok? Biaya komisi dinamis. Ini cukup mencekam dan ngebuat seller lumayan resah. Coba kita bahas deh. Biaya komisi dinamis adalah jumlah yang dikenakan ke seluruh seller di Indonesia berdasarkan harga produk. Selain biaya komisi platform, biaya komisi dinamis dibatasi hingga maksimal 40.000 per item dan memungkinkan platform untuk memberikan manfaat tambahan kepada seller seperti akses gratis voucher pengiriman ekstra. Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim. Biaya komisi dinamis dengan pesanan yang telah berhasil dikirim namun pesanan dikembalikan retur atau dana dikembalikan refund tidak akan dikembalikan ke seller. Yang dimana dari 4% start itu di handphone dan elektronik dan di 6% tertinggi di home supplies. Cuma ada poin yang cukup meresahkan buat gua ya di poin ini nih. Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim. Biaya komisi dinamis dengan pesanan yang telah berhasil dikirim namun pesan dikembalikan atau retur atau refund tidak akan dikembalikan oleh seller. Dan ini cukup meresahkan apalagi buat yang pengiriman COD. Kalau ada retur refund itu tidak dikembalikan ke seller dan ini cukup kayak lu buat peraturan apa sih? Lu kalau buat peraturan, lu tahu gak sih sistem lu tuh kayak gimana? Cara jualan lu tuh kayak gimana? Customer lu tuh kayak gimana? Apa cuma patokan dari toko-toko yang gede-gede doang? Jadi lu nggak perhatiin seller-seller yang lain? Atau lu cuma perhatiin official doang tanpa lu perhatiin seller-seller yang lain? Padahal seller yang bukan official itu juga menyumbang omset yang cukup besar. Jadi menurut gua, lu kalau bikin peraturan coba yang logis dikit. Bahkan ada perhitungan biaya komisi dinamis berdasarkan kategori produk. Ya lu bisa cek aja di sini. Lu bisa cek untuk biaya komisinya di 40.000 per item, dibatasi, dan lain-lain. Itu perhitungannya lu bisa lihat aja. Dan ada kalimat untuk melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik dan terus memberdayakan bisnis lokal melalui subsidi yang lebih baik dan visibilitas produk, biaya komisi dinamis diperkenalkan. Dengan biaya baru ini, platform akan memberikan semua seller manfaat tambahan seperti akses ke semua manfaat program pengiriman gratis. Biaya komisi dinamis terlepas dari tarif kategori dibatasi hingga 40.000 per item. Nah, balik lagi, ada kalimat yang menurut gue kayak, lu kalimat apaan sih? Jangan buat kalimat-kalimat yang seakan-akan kayak menguntungkan untuk para seller. Karena menurut gue ini kalimat yang rancu banget dan jangan seakan-akan kayak lu membantu, lu support banget nih UMKM, lu support banget nih. Padahal enggak. Nah, ini ada kalimat gini, melayani masyarakat Indonesia. Bener, masyarakat Indonesia itu semakin dimanjakan. Terus dengan potongan ongkir, apakah gua setuju? Setuju aja sih kalau ada potongan ongkir buat customer. Well, toko kita jadi semakin rame. Itu gue setuju. Bagus kok itu. Tapi buat para seller nih, ini kacau juga. Ada kalimat ini nih, manfaat seller tambahan. Guys, lo tau gak sih? Manfaat seller tambahan. Ini yang gue agak bingung kalimatnya. Ketika bilang kayak, oh, seller dikasih manfaat baru. Wah, bagus, setuju. Tapi biayanya, bos, ya. Biaya lu tuh udah makin gede hari ke hari. Lu jangan pakai kalimat tambahan manfaat. Mending lu tambahin fitur, lu benerin program lu, supaya kita punya fitur targeting, kita punya fitur untuk nge-tracking history data customer. Kita juga bisa nge-broadcast database yang lebih rinci, dan analytics-nya. Itu lebih oke dibanding lu kayak, oh, kasih garis ongkir. Garis ongkir emang udah ada dari dulu, cuma lu ubah nama aja. Seakan-akan kayak fitur tambahan dan sebagainya. Menurut gue kayak, lu nggak usah gonta-ganti nama, ujung-ujungnya lu naikin biaya layanan. Kayak, lu nggak make sense gitu loh. Jadi masih berani jualan di online, siap-siap karena dunia e-commerce makin kejam dan nggak semua orang bisa bertahan. Jadi menurut gue ada kalimat, kami memberikan manfaat tambahan untuk seller. Mungkin lebih tepatnya kayak, kami memanfaatkan seller. Itu lebih tepat kali ya. Marketplace trap. 80% penjual cuma jadi pengisi katalog. Kamu tipikal yang penting upload atau evaluasi. Akhirnya produk kamu tiba-tiba dikubur algoritma. Walaupun ada iklan dan promo gila-gilaan, tapi tetap sepi. Kalau misalnya ada seller yang tiba-tiba penjualannya itu ngedrop, atau mungkin ranking produknya tiba-tiba menurun, mungkin saja produk kamu itu kena penguburan algoritma atau kena shadow ban. Mungkin di pertama, tadi kita bahas mengenai, wah gila, peraturan makin gak logis. Tapi kita sebagai seller, namanya kita numpang di platform orang, ya kita harus ikutin, mau nggak mau. Cuman, apakah kita cuma mau diinjek-injek terus? Apa kita manfaatin algoritmanya supaya tetap rame orderannya, margin tetap ada, dan jangan sampai akhirnya lu bye-bye dari marketplace. Karena gue maunya lu survive, karena demand-nya makin gede, everything semuanya orang pada belanja di online. Jadi gue mau lu survive. Memang beritanya kayak kesannya kayak, meresahkan, sedih, gila. Tapi kita nggak bisa pungkiri, demand online tuh gede banget. Jadi kalau seller yang trafficnya drop tiba-tiba, orderan hilang, padahal iklan masih jalan, antara kena shadow ban atau memang toko kamu diturunkan algoritma marketplace.
Gue kasih tahu faktanya. Marketplace memang sengaja mengangkat hanya sebagian kecil toko, sisanya dibuat jadi pelengkap traffic. Jadi kalau misalnya toko lu atau produk lu itu lagi dinaikkan sama marketplace atau si platform, ya lebih baik lu manfaatin. Ketika dinaikin, lu bener-bener manfaatin supaya makin rame. Cuman yang jadi problem adalah kita nggak tahu kapan produk kita, kapan toko kita itu dinaikin sama si platform. Kita nggak akan pernah tahu karena tidak ada notifikasinya. Toto, oh tiba-tiba melejit trafficnya, oh tiba-tiba rame nih. Terus kita kepedean nih sebagai seller, wah gila produk gua rame banget nih, waktunya cari cuan. Lu salah di bagian situ. Ya, lebih baik ketika lu baik secara udah dinaikkan atau belum nih nanti akan dinaikkan. Lu udah prepare supaya produk lu ketika dinaikkan, lu ready. Jadi ketika nanti diturunin, algoritma lu udah bagus untuk produk lu. Flow-nya udah oke. Jadi lu tinggal terima orderan terus dan maintain dan pelan-pelan dulu naikin supaya makin banyak orderannya. Grafiknya makin bagus. Jadi lu tinggal pilih nih. Lu mau dinaikin, dimanfaatin algoritma akhirnya lu menjadi top, atau lu cuma mau pelengkap traffic? Ya silahkan lu yang pilih. Kalau gue sih mau menjadi yang terbaik, walaupun itu semua butuh proses. Dan kamu juga nggak akan tahu kapan marketplace akan naikin produk kalian. Karena memang ketika dinaikin, itu tanpa aba-aba. Makanya setiap hari lu harus siap. Jadi perubahan kecil aja itu bisa berdampak. Oke, tiba-tiba lu dikasih traffic nih untuk produk ini. Let's say 100 atau 200 traffic per hari untuk satu produk. Itu udah bagus banget. Misalnya nih, lu dikasih traffic tambahan sama marketplace. 100 traffic per hari, oke, untuk satu produk. Terus conversion rate lu 2%. Berarti kan lu dapat 2 orderan tambahan. Kesannya dikit ya, 2 doang. Tapi lumayan guys. Lu bayangin, kalau dalam seminggu 7 kali 2, lu dapet 14 orderan. Yang berarti lu dapet 14 penilaian, 14 review, dan lama-lamahan itu kan makin bertumbuh dan makin bagus. Dan itu yang harusnya lu incer. Ketika dinaikin, ya lu harus ready. Ready kapanpun. Itu tips dari gue ya. Ready kapanpun. Ketika lu dinaikin maupun tidak dinaikin, lu harus selalu siap. Dan ketika dinaikin, lu juga tahu kapan momennya gue harus eksekusi lebih lanjut biar makin bagus tokonya. Zaman dulu gue pernah bilang, upload produk banyak minimal 50. Kalau sekarang berbeda. Kalau misalnya sekarang lu upload produk banyak, boleh gak? Boleh banget. Tapi ada beberapa hal yang harus lu persiapkan. Mungkin sekitar 2-3 tahun lalu kan gue bilang, upload produk minimal 50. Semakin banyak, semakin bagus. Kalau sekarang, tidak untuk semua seller ya. Ketika lu ngelakuin hal tersebut, kecuali modal lu ready, modal lu siap. Jadi upload produk boleh-boleh aja. Cuman hati-hati kalau nggak laku, atau overstock, atau kewalahan sendiri proses order. Karena kan sekarang proses fulfillment itu kan semakin cepet ya, kayak nggak logis gitu loh. Kayak customer order jam 2, jam 3 batal, atau jam 4 batal. Customer order jam 4, jam 5 batal. Kayak lu cuma butuh waktu beberapa jam. Apalagi kalau jamnya mepet tuh, kayak beda sejam. Lo harus ready untuk menyiapkan orderannya untuk lu kirim. Apalagi kalau dapat instan ya. Jadi sekarang itu cukup meresahkan ya. Apalagi ekspedisi kan nggak semuanya kan mau pick up, atau mungkin nge-scan-nya lama. Itu langsung bisa kena penalti. Apalagi buat kalian yang toko-toko kecil nih. Ekspedisi nggak gitu ngelirik kalian. Jadi ya sabar-sabarlah kalian. Makanya tadi gue bilang, kalau misalnya lo pilihan SKU produk lo banyak, make sure lo tuh aman dari prosesnya. Karena gue pribadi lagi ada kendala di mana beberapa kali gue dapat orderan, satu invoice banyak orderan kan. Karena kan gue menggunakan metode seperti itu ya. Jadi di mana kalau ada satu customer masuk ke toko gue, dia bisa beli beraneka ragam produk dengan harga yang cukup murah, tapi dapat banyak produk. Akhirnya kelabakan sendiri guys, kayak, oh nih dapat 10 produk, satu produknya misalnya masing-masing ada yang 2 quantity, ada yang 10. Tinggal 1 jam lagi harus dikirim karena dia ordernya agak mepet nih, tapi batas waktu cepet. Kan butuh waktu ya untuk nyiapin produk-produknya. Nah itu maksud gue. Jadi lo harus hati-hati di zaman sekarang ya, karena peraturan yang semakin cepat. Jadi menurut gue kayak, lu boleh banget untuk memperbanyak SKU lu, tapi lu juga harus ready secara stok, human resource, time management, dan sebagainya. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Tapi menurut gue itu masih sesuatu yang bagus kok kalau punya produk yang banyak, tapi ya manajemen waktunya aja sama human resource dan stok aja yang harus lu lebih concern. Jadi kalau tanya happy gak sih kok dapat satu invoice banyak orderan? Happy banget lah, gila. Kayak siapa sih yang lu nggak happy? Perputaran stok lu jadi makin cepet keluarnya, cuman ya lo harus ready dalam hal-hal tersebut. Dan toko-toko lain gue beberapa juga ada yang mengalami kejadian serupa. Ada juga yang, oh ini
telat nge-scan, ekspedisi, dan sebagainya. Jadi menurut gue ya, ini sesuatu yang harus di cross-check ya, buat kalian para seller. Dan buat kalian yang punya platform marketplace, tolong ya, bagian-bagian pentingnya juga, tolong lah. Untuk bagian pengiriman juga, lu mau pengiriman cepat boleh ya, silahkan. Tapi ekspedisinya juga harus ready dong, jangan kayak lo nya pribadi belum siap, udah berani-beraninya ngeluarin peraturan seperti itu. Algorithm blackout. Secara sadar atau tidak sadar, pasti produk kalian pernah diturunkan, yang tadinya muncul di halaman pencarian pertama atau kedua, sekarang tiba-tiba kesalip sama kompetitor. Ada seller yang ngecek, ada juga yang nggak sengaja ngecek, atau mungkin nggak ngecek sama sekali. Shadow ban bisa datang kapan aja, tanpa notifikasi pemberitahuan sama sekali, tanpa alasan, dan tiba-tiba orderanmu hilang begitu saja. Paling pahit sih kalau tiba-tiba sampai lost order ya, kayak kehilangan order, itu agak sakit sih shadow ban-nya. Cuma kebanyakan sih biasanya lebih ke menurun sih orderannya dibandingkan langsung hilang mendadak. Nah, gue punya satu cerita pengalaman pribadi gue yang mungkin saja bisa jadi bahan pembelajaran kalian. Oke guys, sekalian sharing ya di video ini. Jadi beberapa klien gue udah pernah cerita case gue yang ini. Ini kejadian cukup lama ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dimana gue punya produk yang lakunya udah cukup banyak guys. Kayak udah puluhan ribu lah penilaiannya. Jadi kayak secara review udah legit dong. Ratingnya kalau nggak salah 4,8 atau 4,7 lah. Untuk produk itu dengan penjualan puluhan ribu plus. Dan menurut gue itu kayak nice banget. Tapi ada satu momen, tiba-tiba gue lupa untuk nyetok produk tersebut. Tiba-tiba rame banget, terus gue lupa nih. Nah, kebetulan produk itu impor, guys. Jadi kalau impor itu kan butuh waktu ya untuk datengin produknya ke Indonesia. Butuh waktu 3-4 bulan. Itu pun kalau nggak red line ya. Red line apalah, itu pokoknya lampu merah intinya. Kalau lampu merah bisa lebih lama. Akhirnya, gue butuh waktu sekitar waktu itu hampir sebulanan, sampai barangnya bisa gue restock lagi. Akhirnya ketika udah nyampe, gue restock. Tiba-tiba ketika gue restock, di bulking order lagi sama customer. Akhirnya habis dalam waktu cepat. Dan gue butuh waktu lagi. Dan butuh waktu 2 bulanan kalau nggak salah. Karena waktu itu pas gue langsung order lagi untuk jaga-jaga. Ternyata malah habisnya jauh lebih cepat lagi. Dan lo tau apa yang terjadi? Awalnya gue kira kayak, ya udah stok habis doang. Nanti ketika gue restock juga rame lagi. Ternyata gue salah. Jadi sekilas kayak biasa aja, cuman wah ini bahaya sih. Batch 1, stok aman, orderan produk ini bisa 50-100 per hari untuk produk ini doang. Batch kedua, stok habis lalu restock turun ke 30-50 order per hari. Dan batch ketiga yang udah habis lagi, restock turun ke 12-30 per hari. Ngeri gak tuh? Yang tadinya orderannya bisa ratusan per hari untuk produk itu, gara-gara gue blunder habis, turun hampir 50%. Dan turun lagi sampai 12-30. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nggak bisa nih. Kalau gue kayak gini lagi, takutnya blunder. Yang ada nanti malah kurang laku lagi. Akhirnya gue habisin produknya, stoknya gue habisin. Lalu produknya gue nggak lanjutin, gue arsipkan. Karena keblunderan gue pribadi. Ya, setelah gue analisa karena kejadian tersebut guys. Ketika gue blunder, gue lupa untuk update stok. Dan gue lupa untuk nge-restock karena produknya juga belum ready. Jadi ya kayak gitu yang terjadi. Mungkin itu adalah salah satu resiko ya. Kalau misalnya kalian itu tidak produksi sendiri. Jadi menurut gua kalau kalian produksi sendiri kan lebih terkontrol dan sebagainya. Cuman ya memang nggak dipungkiri masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sih. Cuma itu salah satu dari sekian banyak cerita yang bisa gue sampaikan ke kalian untuk hati-hati sama algoritma. Kalau misalnya kalian merasa algoritma nggak ada, shadow ban nggak ada, atau mungkin algoritma kok dimanfaatin, nggak bisa. Nggak juga kok. Karena selama ini gue manfaatin algoritma, selama ini gue percaya dengan adanya shadow ban, karena gue pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Dan hopefully, dengan cerita gue ini, kalian jadi lebih concern soal stok kalian. Jadi kalau gue cross-check kemarin, itu karena disalip kompetitor karena stok habis, dan penurunan algoritma karena stok habis. Jadi performa panel semuanya menurun. Wajar. Ini baru satu case ya, jadi masih ada case yang lain. Customer nightmare. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai customer nightmare. Dimana customer zaman sekarang juga semakin agak gila ya. Kayak peraturan yang makin gak logis, customer juga semakin gila nih sama kita sebagai seller. Kayak kita kayak, lu sadar gak sih, seller itu juga manusia. Yang proses orderan lu itu manusia, yang nge-packing barang lu juga manusia. Kita juga butuh waktu dan sebagainya. Kita bahas aja lah ya untuk customer nightmare. Customer zaman sekarang juga semakin nyebelin karena mungkin terlalu dimanjakan sama marketplace. Kayak soal gampangnya sistem pengembalian, voucher di mana-mana, proses retur gampang, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya hal tersebut tuh bagus kok.
Cuma sama masyarakat Indonesia agak berbeda nih konteksnya. Cuma mau gimana lagi, strategi marketing perusahaan sudah begitu. Kalaupun mau komplain, ya gue concern di perihal sistem pengembalian yang terlalu dibebankan ke seller sih. Maksud gue, seller udah lumayan dicekek sama biaya layanan, jangan ditambah lagi dong sama peraturan yang nggak make sense. Selain daripada seller, perang antar seller juga harus mematuhi peraturan dari marketplace yang tidak logis. Customer juga nyerang kita. Jadi kayak, seller kasihan banget sih. Padahal demand-nya bagus loh, demand online tuh gede banget. Sistem jualan online tuh bagus banget. Cuma peraturannya di Indonesia menurut gue kayak terlalu mencekek seller. Itu menurut gue kayak, kenapa? Nanti pasti ada yang komen nih, semua kan balik lagi ke offline. Percaya guys, offline tidak akan seramai dulu, percuma. Offline tetap akan ada, tetap akan jalan ke offline, cuman tidak seramai dulu. Tapi buat offline-offline yang up to date dengan teknologi zaman sekarang, minimal ya, kalau lu tidak masuk ke online untuk penjual offline, minimal lu up to date nih. Kayak lu tahu cara bikin konten, lu tahu cara manfaatin AI, lu tahu cara mendapatkan customer Gen Z dan sebagainya. Offline lu akan rame-rame juga. Jadi semua kembali lagi ke up to date dan teknologi sebenarnya guys. Jadi lu harus siap mental juga untuk hadapin customer yang kadang terlalu sadis, komplain gak jelas, refund palsu, review bintang 1 demi cashback, bahkan order fiktif yang sengaja menjebak toko. Karena juga ada customer yang sengaja klik-klik iklan padahal nggak mau beli. Iseng aja gabut klik-klik. Kalau gini kan susah di-tracking kan, karena kan behavior. Kecuali beberapa kali itu dianggap sengaja, jadi biaya iklan kita tuh sebagai seller tidak berkurang. Makanya menurut gue sebagai seller ya, untuk zaman sekarang semakin pusing. Tapi kalau lagi rame sih seneng ya, cuma kalau lagi pusing ya pusing. Ya wajar lah, namanya bisnis guys. Kayak di setiap video gue kan kadang kita ada bahas keluh kesah, ada juga bahas strategi dan sebagainya. Ya wajar, namanya bisnis. Serem sih iya, tapi justru disinilah peluang buat yang mau belajar, adaptasi, dan gak gampang nyerah. Di dunia e-commerce, hanya seller pemberani dan cerdas yang bakal bertahan, dan itu bisa jadi kamu. Sebisa mungkin gue akan sharing pengalaman gue up to date biar kalian tidak ketinggalan. Oke guys, ada satu pesan dari gue, jangan lupa untuk selalu mempelajari teknologi yang terbaru up to date, apalagi soal AI ya. Kalian boleh pelajari banget soal AI karena teknologi sekarang AI banget. Dan untuk AI sendiri tidak cuman foto dan video guys, karena AI itu udah banyak sekali, kayak sistem marketplace juga menggunakan AI untuk nge-tracking behavior, jadi nggak cuma foto dan video aja. Jadi lu bener-bener pelajarin, supaya ketika nanti makin up to date, lu yang juga makin ready. Jadi nggak ketinggalan-ketinggalan banget lah. Lu tau lah, zaman sekarang kayak, lu ketinggalan dikit, tenggelam udah toko lu. So guys, thank you so much sudah nonton video ini sampai detik ini. Kita kayak ngobrol gak sih? Kayak seru aja gitu ya ngobrolin kayak ginian. Baik, kalian juga boleh komen guys, menurut kalian kita bahas konten apa lagi? Atau mungkin lu pengen strategi apa? Atau mungkin keluh kesah apa yang kalian sedang alami? Nanti bisa gue bahas supaya teman-teman seller juga pada tahu guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Link tersebut hanya untuk kebutuhan digital course gue aja. Dan untuk teman-teman di sini yang tokonya pengen gue handle iklannya, marketingnya, campaignnya, analisanya, strateginya, apapun itu, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Karena nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Boleh kita ada pertemuan by WA, offline, online, ke kantor kalian, toko kalian, kota kalian, negara kalian, apapun itu, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Gandhi, peace out.